Cerita tambang di Parung Panjang tidak hanya soal ekonomi. Nyatanya, keselamatan masyarakat kini terancam. Aktivitas tambang yang tidak sesuai regulasi membuat masyarakat cemas dan sudah menelan banyak korban. Oh, kebetulan itu tuh lebih tepatnya kejadiannya tanggal 19 Agustus 2020. Kejadiannya sih awalnya niatnya pulang sekolah. Nah, cuman karena posisi jalanan tuh nyatu sama pertambangan, mobil-mobil pertambangan, jadi macet. Nah, akhirnya nyimpang dulu ke pom bensin buat isi bensin. Nah, ternyata pas udah mau keluar dari pom itu kan pertigaan, jadi harus belok kiri dulu baru ke kanan. Nah, cuman baru abis belok kiri langsung ditabrak dari belakang. Mobilnya pun yang nabrak sama-sama abis isi bahan bakar juga. Jadi biasanya kan kalau kecelakaan tuh yang nyalip tuh pemotor. Nah, cuman ini tuh mobil yang nyalip. Nah, jadi ditabrak dari belakang, cuma nggak langsung jatuh, masih ketahan. Nah, karena kaget, jadi pada bengong. Akhirnya, iya. Nah, setelah itu ternyata pas kan niatnya mau kayak kita nih, udahlah banting setir aja ke kiri gitu, cari aman aja. Takutnya ini mobil maju gak ketahuan. Nah, ternyata temen pas di tepak pundaknya, dia langsung loncat tanpa bilang, tanpa ngajak ataupun apapun itu. Jadi itu posisinya berdua sama teman boncengnya? Betul, berdua. Itu motor punya Depi yang dibonceng, temen yang bawa. Nah, karena kan yang bawanya tuh temen tuh loncat, otomatis motor pun hilang seimbang. Nah, akhirnya jatuhlah ke bawah mobil. Motor pun sama ke bawah mobil, cuman posisinya kalau motor tuh bagian tengah mobil, kalau Depi bagian depan. Nah, ini posisi badan, ini ban mobil depan, jadi keseret-seret 15 meter di bawah mobil. Waktu saya kelas 6 SD, saya bawa sepeda sama teman-teman kesenggol mobil truk. Terus saya langsung kelindes mobil truk. Di situ langsung saya kejadiannya di daerah Cijapar. Seingat saya ditolong sama teman. Terus langsung rame warga, langsung saya dibawa ke rumah sakit. Seingat saya itu. Perbedaan kepentingan antara pendapatan dan kenyamanan, bahkan keselamatan kerap menjadi perdebatan keras di antara mereka yang beradu kepentingan. KDM ingin memastikan kegiatan tambang dapat menggerakkan ekonomi, menjamin keselamatan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan dalam waktu yang bersamaan. Kami sebagai warga tuh khususnya Rumpin Parung Panjang cuman minta kalau memang bisa itu jalan khusus tambang tuh dipisah gitu, jangan disatukan sama jalan masyarakat, jalan warga, karena mulai dari polusi, mulai dari kecelakaan tersebut, jalanan rusak, itu yang bikin dampaknya tuh ke warga, bukan ini pun waktu jalanan ditutup tuh, waktu mobil-mobil itu tuh malah lebih tentram sebenarnya, cuman banyak juga warga yang bergantung tambang ini, mulai dari kayak penjual warung di jalanan, pinggir jalan, yang seperti itu. Sengaja dari Bujang juga saya pernah ngeganjur, dari sana dari daerah Legok juga sama. Saya serabutan kerjanya, ada kadang kerja di bangunan, ganjur, apa aja saya kerjain gitu kan. Sementara ini kalau nggak ada kerjaan di bangunan kan saya juga ganjur gitu. Kalau ganjur sih sengaja nggak pasti. Kadang-kadang kalau kita tenaga kita bedas, kita sehat, ya 100 mah dapat aja gitu kan. Ya per hari, kadang-kadang 50.000, kadang-kadang sama sekali nggak dapat gitu kan. Tapi alhamdulillah aja kalau ganjur tuh, kalau kita mau, kalau kita tenaga bedas sehat gitu kan, alhamdulillah ada aja. Iya. Ya gitu.
Dan penutupan tambang itu adalah respon dari gubernur untuk merespon kehancuran jalan di Parung Panjang, kecelakaan di Parung Panjang, dan kesusahan masyarakat di Parung Panjang. Sehingga tambangnya ditutup sementara untuk dicari formula yang terbaik bagaimana tambang itu memberikan manfaat bagi masyarakat. Nanti pajak tambangnya itu harus bermanfaat bagi kepentingan masyarakat sekitar, untuk kepentingan investasi. Jadi jangan sampai daerahnya menghasilkan tambang, banyak orang kaya yang menjadi pengembang, banyak orang kaya menjadi bos tambang, kaya raya luar biasa, tetapi rakyatnya susah, daerahnya hancur, lingkungannya rusak.